Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again in our class meeting today about Indonesian political system, which the topic today, reasons to study political science for the student. Talking about the political science is the study of politics is the pursuit of a good life. In Indonesia, we remember the saying, Gemah Ripah Loh Jinawi. Ancient Greeks, especially Plato and Aristoteles, named it as an daimonia or the good life. Etymologically, politic comes from the Greek polis, which means city with state status. In general, the term politics can be interpreted as various activities in a country which involve the process of determining the goals of the system and carrying out those goals. To study political science, you must understand. First, by understanding political science, we can understand the political turmoil that is being experienced by our nation. If we do not understand the political system, we may only be plagued by those in power and in the political field. The second, by understanding the political system, we can give our opinions regarding politics. However, it should be noted that the opinion expressed must be appropriate and not to bring down the other party. Because if we are not careful in expressing our opinion, we could end up dealing with the authorities. Opinions do not have to come from reputable legal experts. Opinion from the people can also help the government in resolving a political dispute. Third, can learn the thinking of philosophers because it is the oldest scientific discipline. The idea of the state has been widely developed by philosophers since the time of ancient Greece. At the time, thinking about the state was widely developed by thinkers such as Plato, Socrates, and Aristoteles. So you can also learn from the two of these philosophers. Fourth, continue to develop according to the times. Along with the development of the time, the science must also follow it, because the aspects that are learned when you take this study program will also expand. Studying politics not only learn about the shape of the state, but you also learn about society and the interests in it. For example, gender, identity politics, the relationship between the state and religion, and much more. Jumpa lagi kita pada hari ini dalam pembelajaran sistem politik Indonesia, di mana setelah kita banyak mempelajari tentang politik science, political science, maka kita harus bisa mengambil manfaat ya, untuk apa sih belajar ilmu politik, terutama bagi mahasiswa, bagi remaja ya. Untuk apa kita belajar politik? Dan pada akhir-akhir ini politik selalu disangkut pautkan dengan hal-hal yang negatif. Padahal ilmunya tidak mengajarkan seperti itu. Oleh karena itu,
Maka setelah kita belajar politik, jangan lagi kita memberikan stigma negatif terhadap ilmu maupun kegiatan politik. Nah, ilmu politik itu adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan, yang mana politik itu adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang baik. Masa usaha untuk menggapai kehidupan yang baik kita katakan negatif? Nah, kita di Indonesia teringat ada pepatah gemah ripah loh Cinawi. Sementara orang Yunani kuno, terutama Plato, Aristoteles, menamakannya endemonia atau the good life. Sebagaimana yang telah kita pelajari secara etimologis, politik tentu berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan polis, yang berarti kota yang berstatus negara. Secara umum, istilah politik dapat diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Oleh karena itu, dengan mempelajari ilmu politik, seharusnya kita menjadi paham. Yang pertama, dengan memahami ilmu politik, dapat memahami gejolak politik yang sedang dialami oleh bangsa kita. Bila kita tidak memahami sistem politik, bisa saja kita hanya dipermainkan oleh pihak yang berkuasa dalam bidang politik. Nah, yang kedua, dengan memahami sistem politik kita dapat memberikan opini-opini kita terkait politik. Namun perlu diketahui bahwa opini yang dilontarkan haruslah sesuai dan tidak untuk menjatuhkan pihak yang lain. Karena jika tidak berhati-hati dalam menyatakan opini kita bisa saja berurusan dengan pihak berwajib. Opini tidak harus berasal dari para ahli hukum terkemuka, pendapat dari rakyat juga dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan suatu sengketa politik. Nah, yang ketiga, kita bisa belajar pemikiran filosof. Karena menjadi disiplin ilmu tertua ilmu politik ini, maka gagasan tentang bernegara sudah banyak dikembangkan oleh para filosof atau filsuf sejak zaman Yunani kuno. Ya, tepatnya tahun 450 sebelum Masehi. Kala itu pemikiran tentang bernegara banyak dikembangkan oleh para pemikir seperti Plato, Socrates, dan Aristoteles. Jadi, kita bisa belajar dari pemikiran filsuf tersebut. Jadi belajar politik juga belajar pemikiran dari filsuf. Nah, yang keempat, ilmu politik ini atau politik ini akan terus berkembang sesuai zaman. Makanya setiap zaman politik itu selalu ada. Tidak mungkin manusia menghindari politik. Ya, seiring berkembangnya zaman, ilmu ini pasti juga mengikutinya. Sebab aspek-aspek yang dipelajari dalam ilmu politik ini tidak hanya belajar tentang bentuk negara saja, tapi juga belajar tentang masyarakat beserta kepentingan di dalamnya. Ya, misalnya juga kita belajar gender, politik identitas, hubungan antar negara dan agama, juga masih banyak yang lainnya. At this point, students have ideological roles and responsibilities as heroes of the nation's struggle, as well as professional responsibilities, who are prepared to become expert in certain field, so that they can play an active role in development. Political education is all activities related to matters concerning the interests of a group of people, the state, in order to know their rights and obligations. Political education is a process of influencing individuals so that they get information, insight, and political skills, so that they are able to be critical and more intentional about their life. In addition, they can become citizens who are more stable, not floating, weightless, and without the influence of orientation on their own circumstance and environmental condition. Political education is important for students as an effort to convey, plan the values of knowledge and ideology of citizens regarding how the system, regulation, and state policies are implemented, including those formulated by political policies and democracy. This knowledge is important for students to have in order to recognize their rights in an effort to participate in upholding justice and democracy.
Political education is the process of learning and understanding the rights, obligations, and responsibilities of every citizen in the life of the nation and the state. If it is associated with political parties, political education can be interpreted as a conscious and systematic effort in transforming everything related to the struggle of the political party to the masses so that they are aware of their roles and functions as well as the rights and obligations as human being or citizen. Pada titik ini, mahasiswa bisa memiliki peran dan tanggung jawab ideologi sebagai pewaris perjuangan bangsa maupun tanggung jawab profesional yang dipersiapkan untuk menjadi ahli dalam bidang-bidang tertentu agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Nah, pendidikan politik adalah segala suatu kegiatan yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat atau negara guna mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu agar dia mendapatkan informasi, wawasan, dan keterampilan politik, sehingga sanggup bersikap kritis dan lebih intensional terarah hidupnya. Selain itu bisa menjadi warga negara yang lebih mantap, tidak terapung tanpa bobot dan tanpa pengaruh orientasi terhadap keadaan sendiri dan kondisi lingkungannya. Pendidikan politik menjadi penting bagi mahasiswa sebagai upaya penyampaian penanaman nilai-nilai pengetahuan dan ideologi warga negara mengenai bagaimana diberlakukannya sistem regulasi dan kebijakan negara, termasuk hal yang dirumuskan oleh kebijakan dan demokrasi politik. Pengetahuan ini penting untuk dimiliki mahasiswa guna untuk mengenali hak-haknya dalam upaya berpartisipasi, menegakkan keadilan dan demokrasi. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada masanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara. The development of public political education as part of political education, which is a series of efforts to increase and strengthen political and state awareness in order to support the preservation of Pancasila and the 1945 Constitution as the nation political culture. Political education is also a concept part of the process of changing political life that is being carried out today in an effort to create a truly democratic, stable, effective, and efficient political system. The importance of political education for teenagers is to build their political interest and awareness. This is so that children are able to play an active role in national politics and become supervisors of government political policies. Political education for teenagers will be very useful to prepare their mind and thought, which will later give birth to leaders with mature thought. The most important thing that must be given to children regarding political education itself is about mental and moral attitude. For example, in the environment, he must be able to care about his environment. He must be able to give help to those in need, be fair, be honest in his action, be wise in accepting opinion, and so on. Political education that is introduced from an early age and is always nurtured proper through habits and examples will be very possible when the child grows up to still have wise, honest, and moral and good mental qualities, which eventually, when they grow up and become politicians, will become politicians with strong mentality and good morals, which will indirectly reduce the dirty waste of democracy. Quoting was said by the first president of the Republic of Indonesia, the proclaimer Sukarno. Give me 10 youths, then I will sack the world. Indonesia as millions of children of the nation. If it is equipped with optimal political understanding, it is certain that new forces in the third world will emerge from here, from Indonesia. Pengembangan pendidikan politik masyarakat sebagai bagian pendidikan politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang 1445 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan dewasa ini
dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien. Pentingnya pendidikan politik bagi remaja ialah untuk membangun minat dan kesadaran politik mereka. Hal ini agar mampu berperan aktif terhadap perpolitikan bangsa dan menjadi pengawas kebijakan politik pemerintah. Pendidikan politik bagi remaja akan sangat berguna untuk mempersiapkan mental dan pemikiran mereka yang nantinya akan melahirkan para pemimpin dengan pemikiran yang matang. Hal terpenting yang harus diberikan kepada mereka adalah pendidikan berpolitik itu sendiri adalah tentang sikap, mental, dan moral. Misalnya dalam lingkungan, dia harus bisa peduli pada lingkungannya. Dia harus bisa memberi pertolongan bagi yang membutuhkan, berlaku adil, jujur dalam bertindak, arif dalam menerima pendapat, dan sebagainya. Pendidikan politik yang dikenalkan sejak dini dan selalu dipupuk dengan baik melalui pembiasan-pembiasan dan tauladan. Nantinya akan sangat mungkin ketika mereka besar tetap mempunyai sifat-sifat arif, jujur dan moral serta mental yang baik, yang akhirnya kelak menjadi politikus, akan menjadi politikus yang bermental kuat dan bermoral baik, yang secara tidak langsung akan mengurangi cara-cara kotor dalam demokrasi. Mengutip apa yang pernah disampaikan Presiden RI yang pertama, Sang Proklamator Soekarno, berikan aku 10 pemuda, maka akan menggoncang dunia. Indonesia punya jutaan generasi muda. Jika itu dibekali dengan pemahaman politik yang optimal, bisa dipastikan kekuatan baru di dunia ketiga akan muncul dari sini, dari negeri Indonesia. Thank you, demikian pertemuan kuliah kita pada hari ini. Ya, ditonton sampai habis, dipahami. Ya, silakan diambil rangkumannya karena ini mungkin rangkuman sesi-sesi terakhir dari perkuliahan kita dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Terima kasih, thank you very much for your attention. Till we meet again in the next class meeting or lesson. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.